Selamat datang di Bayang FM, di mana kamu akan mendengarkan cerita-cerita buatanku sendiri. Dan cerita kali ini berjudul Tiga Anak Tersesat di Kebun Karet. Seperti apa ceritanya? Langsung saja dengarkan. Tokoh utama bernama Andi. Dia anak SD kelas 5. Orang tuanya bekerja sebagai penyadap karet yang mulai bekerja dari pagi sampai sore hari. Para tetangga yang ada di dekat rumahnya Andi juga bekerja sebagai penyadap karet. Nah, Andi ini untuk mengisi waktu luangnya, dia suka pergi ke sungai untuk menangkap ikan dengan cara memancing. Dan kebiasaannya ini juga disukai oleh dua temannya, yaitu Bagas dan Doni. Mereka berdua juga sering memancing bersama. Waktu itu Minggu pagi, Doni, Andi, lalu Bagas pergi ke rumah Mbah Jo sambil membawa golok. Assalamualaikum, Mbah Jo, Mbah Jo. Lalu Mbah Jo keluar. Waalaikumsalam. Ada apa kalian kemari? Bah, kami mau minta bambunya, Bah, mau buat pancing. Oh, ya udah ambil sendiri ya, tapi ingat, jangan ambil bambu yang masih muda, pilih yang sudah tua. Ya, Mbah. Mereka bertiga lalu pergi ke belakang rumahnya Mbah Jo dan mulai memilah-milah bambu yang sudah tua. Setelah menemukannya, bambu itu pun dipotong. Meskipun mereka bertiga, tapi hanya mengambil satu batang bambu. Karena dari satu batang bambu ini kemudian dipecah-pecah menjadi bilah-bilah bambu yang lumayan panjang. Sehingga mereka semua dapat mengambilnya untuk digunakan sebagai alat pancing. Jika mengambil lebih dari satu akan kebanyakan dan itu akan sia-sia. Lalu setelah bilah-bilah bambu itu dipecah-pecah, masing-masing dari mereka mulai menghaluskannya. Dan pada tahap ini adalah yang paling lama untuk membuat alat pancing. Setelah hari menuju siang, karena sudah panas, akhirnya mereka semua selesai membuat alat pancing. Lalu sisa-sisa potongan bambu dibersihkan agar Mbah Jo tidak marah. Kalau sampai Mbah Jo marah, mereka tidak akan diizinkan mengambil bambu lagi. Setelah selesai, mereka semua pun pulang. Tapi sebelumnya berjanji bahwa nanti sore mereka akan pergi memancing bersama. Singkat cerita, Andi waktu itu sedang mencari cacing di belakang rumahnya, ya kira-kira habis sholat asar. Setelah mendapatkan cacing yang cukup, cacing pun dimasukkan ke dalam plastik. Andi lalu mengambil alat pancing, ember kecil untuk menyimpan ikan yang akan mereka dapatkan. Setelah itu, Andi berlari menuju ke tempat janjian mereka. Andi tidak ingin sampai teman-temannya datang duluan dan membuat mereka juga kesal menunggu. Namun sayangnya ketika Andi datang, baik Doni dan Bagas, mereka berdua sudah menunggu di pos ronda tempat janjian mereka. Doni yang melihat Andi baru datang, dia agak kesal. Andi, lama banget sih datang, ngapain aja? Maaf. Tadi aku cari cacing dulu jadi ya agak lama. Ya udah, ayo berangkat. Mereka pun berangkat menuju ke sungai. Lokasi sungai dan rumah mereka ini bisa dibilang cukup jauh karena harus melewati perkebunan karet terlebih dahulu. Waktu mereka sampai di perkebunan karet, ibunya Andi ini melihat lalu bertanya, mereka ini mau kemana? Lalu dijawab mau memancing. Ibunya Andi cuma berpesan, boleh memancing, tapi jangan sampai pulangnya terlalu sore. Mereka bertiga pun mengiyakan. Lalu melanjutkan perjalanan lagi.
Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di sungai. Sungainya ini berwarna agak kecoklatan, tapi arusnya tenang. Di pinggir sungai banyak pohon pisang dan semak-semak. Mereka bertiga lalu berjejer. Doni berada di paling sebelah kanan, lalu Andi di tengah, dan di sebelah kiri ada Bagas. Setelah umpan dipasang, mereka pun mulai memancing. Cukup lama menunggu, tiba-tiba Andi ini mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Awalnya dia mengira ini Doni memanggil. "Don, ada apa?" Doni pun melihat agak bingung. "Ada apa, Andi? Aku gak manggil kamu kok." "Ah, yang bener, iya." Lalu Andi ini menoleh ke Bagas. "Gas, kamu panggil namaku ya?" "Enggak, yang bener." "Beneran?" Si Andi ini bingung, padahal dia benar-benar mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Tapi kedua temannya ini tidak mengaku bahwa mereka telah memanggil. Terus si Andi ini kembali memancing lagi. Gak berapa lama terdengar dia ada yang memanggil. "Andi, Andi." Andi pun menoleh ke Doni. Doni sedang sibuk memancing. Lalu menoleh ke Bagas. Bagas juga sedang memperhatikan pancingannya. Mereka berdua tidak memanggil namanya. Terus siapa ini yang memanggil? Beberapa saat kemudian, Andi mencoba mengamati sekeliling dan tidak ada satu orang pun selain mereka bertiga di sini. Andi merasa bulu kuduknya mulai berdiri dan merasa merinding. Akhirnya dia diam dan fokus memancing. Suara itu terus memanggil-manggil namanya. Tapi Andi tetap saja diam hingga akhirnya suara itu pun hilang secara sendirinya. Sore itu, acara mancing sangat seru. Mereka bertiga bergantian mendapatkan ikan. Ketika umpan ditaruh ke air, nggak berapa lama ada yang memakan, lalu ikan pun berhasil ditangkap. Karena saking asiknya memancing, mereka bertiga ini sampai lupa waktu hingga langit ini sudah gelap. Lalu mereka buru-buru pulang. Nah, saat pulang inilah sesuatu kejadian yang tak terduga terjadi. Kejadiannya waktu mereka berada di kebun karet. Padahal baik Andi, Bagas, dan Doni ini sudah yakin kalau mereka ini berjalan cukup lama dan seharusnya sudah keluar dari kebun karet. Namun sayangnya mereka ini masih belum keluar. Kiri, kanan, depan, belakang, semuanya masih pohon-pohon karet yang tinggi. Mereka ini merasa aneh, tapi tetap terus saja berjalan. Hingga akhirnya terdengar suara orang mengaji di masjid. Hal ini menandakan bahwa sebentar lagi sholat maghrib. Mereka pun terus saja berjalan dan berharap akan segera keluar dari kebun karet ini. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Doni berhenti. "Ada apa, Don?" Kalian gak dengar? Dengar apa?" "Ada yang nangis." "Hah? Yang nangis? Jangan nakut-nakutin deh, kita ini masih di sini, masih di kebun." "Enggak, coba deh dengerin." Mereka bertiga pun diam. Dan ternyata benar. Terdengar ada suara seperti seorang wanita yang sedang menangis. Mereka bertiga memperhatikan sekeliling dan tidak ada orang kecuali mereka bertiga. Di sini juga tidak ada para pekerja karet yang masih ada. Sepertinya mereka bekerja sudah pulang semua. Lalu, karena ketakutan, mereka bertiga pun berlari sangat kencang sampai-sampai alat pancing dan embernya pun dilempar karena sangat ketakutan dan ingin cepat-cepat keluar dari kebun karet itu. Sudah berlari sangat
cepat dan juga sangat lama, tapi mereka belum juga keluar dari kebun karet. Hingga akhirnya si Bagas tiba-tiba berhenti. Bentar, aku sudah gak kuat, bentar, kata si Bagas yang sedang berhenti. Nah, Doni dan Andi pun mencoba untuk menyuruh Bagas berlari lagi, tapi karena kondisinya sudah sangat capek, Bagas pun bilang bahwa dia benar-benar sudah tidak kuat. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk berjalan saja. Meskipun pelan, paling tidak mereka terus bergerak. Suasana semakin gelap, hingga kondisinya cukup remang-remang. Tapi jalan menuju ke desa belum saja terlihat. Mereka hanya melihat pohon-pohon karet yang tumbuh di sekitar mereka. Dan gak berapa lama, suara orang menangis itu pun terdengar lagi. Mereka bertiga terus berjalan dan mencoba untuk tidak mendengarkan suara tangisan itu. Mereka hanya fokus ke depan dan berharap akan segera pulang. Tiba-tiba si Doni berhenti lagi, lalu bilang, "Ada yang mengintip." Lalu Doni ini menunjuk ke arah depan sana. "Mana? Itu loh yang aku tunjuk ini." Dan di jarak sekitar 50 meteran, di balik pohon karet, ada terlihat seseorang yang sedang mengintip. Awalnya mereka bertiga mengira, oh, ini mungkin adalah salah satu pekerja yang belum pulang. Mereka berencana mendekati orang tersebut dan ingin diantarkan pulang. Namun beberapa saat kemudian, situasinya berubah menjadi menakutkan. Sosok yang dianggap orang itu tiba-tiba keluar dan ternyata itu adalah pocong yang bermata merah dan melompat ke arah mereka bertiga. Mereka pun spontan langsung balik badan berusaha untuk kabur. Namun ternyata di belakangnya juga ada pocong. Lalu mereka memperhatikan sekeliling dan di setiap balik pohon keluarlah pocong satu persatu. Sehingga pocong-pocong ini mengerubungi mereka bertiga. Karena saking takutnya, baik Andi, Bagas, dan Doni akhirnya mereka pingsan. Entah cukup lama mereka bertiga ini pingsan, tiba-tiba Andi ini bangun duluan karena dia merasa tubuhnya digoyang-goyang. Begitu membuka mata, ternyata para warga ini sudah menghubungi mereka sambil memegang obor. Jadi, waktu itu habis sholat maghrib. 3 anak yang dicari-cari oleh beberapa warga ini belum juga ketemu. Anak itu ya Andi, Bagas, dan Doni. Yang mencari ini adalah ketiga orang tuanya. Lalu mereka bertiga ini mengatakan kepada para warga yang baru saja sholat dari masjid bahwa anak mereka belum pulang. Karena situasi yang mengkhawatirkan ini, para warga lalu pergi ke rumah mengambil obor dan berusaha mencari ketiga anak itu. Dan setelah mencari kemana-mana, waktu itu ada di sekitaran tengah kebun karet, mereka akhirnya menemukan bahwa Andi, Bagas, dan Doni ini tergeletak di tanah. Mereka pun menggoyang-goyangkannya hingga akhirnya Andi bangun duluan. Dan ketika mereka bangun, ibunya Andi ini sempat marah karena sudah memperingatkan kalau memancing jangan sampai sore, malah ini sampai malam. Akhirnya walaupun marah, tapi ya karena situasinya seperti ini, akhirnya ketiga anak itu digendong oleh masing-masing warga. Salah satu warga menggendong satu anak, lalu mereka dibawa pulang ke desa. Meskipun awalnya khawatir, tapi para warga merasa lega
ketiga anak ini telah berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Itulah cerita kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah katamu atau mungkin kata yang belibet. Namanya juga baru belajar membuat cerita, dan mungkin jika ada kritik atau saran yang membangun, bisa dituliskan di komentar agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih sudah mendengarkan, dan nantikan juga cerita-cerita selanjutnya yang akan aku buat. Akhir kata, sampai jumpa.